pernah ya Mbak, ruang terbuka yang di Trenggalek itu bisa difungsikan untuk co-working space karena kayak butuh gitu tempat yang berbeda untuk bekerja. Karena mungkin mereka yang merasa jauh dari birokrasi akhirnya mengekspresikan diri lewat cuitan-cuitan konten media sosial yang belum tentu tulisan mereka di media sosial itu dibaca atau ditonton oleh pemerintah setempat. Karena saking repotnya mereka juga, kecuali kalau udah yang viral banget, mungkin akhirnya stafnya ngebaca, dilaporkan ke atasan, Pak, tapi masa iya semuanya harus viral dulu? Tetapi ternyata ada pola perubahan perilaku teman-teman ternyata remote worker itu sudah juga masuk di Trenggalek. Yang mereka itu kantornya sudah bukan di gedung tertentu, tapi mereka ngantornya dari mana saja. Betul. Mereka butuh ruangan yang katakanlah bisa diakses bahkan mungkin 24 jam. Sampai kemarin itu ada yang membreakdown, kalau Perpusda tuh nggak bisa 24 jam, Mbak. Mereka itu bahkan kalau Sabtu tuh hanya setengah hari. Sampai sebegitunya saking butuh ruangnya. Kalau di kafe-kafe ada yang buka 24 jam. Tapi kan kalau di kafe, notabene-nya kita harus membelikan sesuatu dulu, baru bisa di situ. Hari ini dari sekian podcast kayaknya ini cukup menarik soalnya debut dinas berpisah dari dinas sebelumnya. Akhirnya berdiri sendiri menjadi Dinas Pemuda dan Olahraga sudah bersama dengan pejabat lillahi ta'alanya atau PLT ya, PLT Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek. Saya manggilnya Mas, boleh? Boleh. Sebenarnya mau manggilnya Bapak, tapi kan sudah terlanjur biasanya Mas ya, jadi ya nggak apa-apa, Mas aja. Gimana Mas Arief kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Bella. Kalau dilihat dari raut mukanya ini kayaknya kurang tidur, mata pandang. Ada yang mau endorse skincare atau treatment nggak sih biar lebih glowing gitu? Jangan, nanti terlalu glowing. Kalau terlalu glowing dikira nggak kerja nanti ya. Apa Mas kesibukannya Mas? Kok kayaknya padat? Ya biasalah, ini kan bulan suci Ramadan juga. Kita juga ada aktivitas-aktivitas program dari dinas juga, jadi memang ya sinergi, kolaborasi, macam-macam lah. Terus ini kan dinas baru, ruangannya baru, Azik, Rayan nih, Rayan ya, Ngerayan. Nah ini apa Mas susahnya Mas kalau dinas baru kan tidak meneruskan estafet dari sebelumnya, membangun gitu ibaratnya dari nol. Nah itu gimana Mas? Namanya dinas kan Dinas Pemuda dan Olahraga. Jadi kita tidak boleh sambat di awal. Jadi kita harus optimis. Tidak ada kata pesimis kan, seperti itu. Jadi kita berusaha meskipun dinas baru kita berusaha untuk membangun sebuah ekosistem yang baik di awal. Jadi kalau ditanyakan mungkin kendala, kita nggak usah ngomong kendala dulu, tapi kita omongin apa yang akan kita lakukan kan seperti itu. Apa Mas yang mau dilakukan? Sekarang jadi tak tanya. Tadi soalnya nggak boleh ngomong kendala. Terjebak ini. Iya dong. Saya mengikuti follow up question kan. Apa Mas yang mau dilakukan Mas? Ya banyak sih. Di sini kan ada 3 bidang ya. Bidang kepemudaan, bidang olahraga, sama bidang sarana prasarana. Jadi masing-masing bidang itu mempunyai tugas masing-masing ya. Seperti bidang olahraga termasuk pembinaan terhadap cabur-cabur yang berada di bawah KONI maupun KORMI maupun yang lain ya. Jadi itu lebih fokus terhadap pembinaan atlet-atlet adik-adik kita yang konsen terhadap olahraga ya, cabang-cabang olahraga. Secara singkat itu. Terus yang kedua bidang kepemudaan. Nah, di sini lebih luas lagi sebenarnya karena di sini mengampu berbagai macam unsur kepemudaan. Ada pramuka, ada komunitas-komunitas pemuda, Karang Taruna, Ormas, mungkin pergerakan teman-teman pergerakan mahasiswa juga ada di situ. Dan yang mungkin individu-individu juga. Kita punya tanggung jawab moral juga di situ bahwa kita harus meningkatkan daya saing kepemudaan kita. Nah, dinas ini insya Allah nanti semoga ke depan bisa menjembatani antara kepentingan-kepentingan teman-teman pemuda itu dengan pemerintah. Jadi pemerintah bisa hadir di situ, seperti itu. Kemudian yang sarana prasarana, kita itu sebenarnya kan punya aset-aset ya. Aset-aset olahraga yang dikelola, yang itu sebenarnya
salah satu sumber juga untuk PAD kita sebenarnya. Oke. Kalau kita mendisiplinkan lah bahasa kerennya lah, mendisiplinkan aset-aset itu menjadi sebuah potensi yang bisa kita gali. Itu saya rasa tidak hanya pariwisata yang bisa mendongkrak PAD. Dari situ juga bisa. Kenapa? Dari olahraga. Kenapa? Kan pertanyaannya kenapa? Karena sekarang Mbak Bella lihat, orang olahraga itu hampir tiap hari, tiap pagi, siang, bahkan sekarang malam. Sudah menjadi gaya hidup ya, Mas? Sudah menjadi gaya hidup. Kan tidak terbatas waktu lagi. Kalau dulu seperti kami, dulu pemain bola. Main bolanya itu hanya sore, kalau enggak pagi, minggu pagi. Sekarang bisa malam. Anak lari sekarang ramai sekali di Trenggalek kan? Ya. Bisa pagi, siang, malam. Bahkan kalau kelewat sok-sok dini hari ya. Abis ini Mas, menunggu sahur karena Ramadan kan menunggu sahur sambil olahraga. Ya, kalau itu kita apa ya istilahnya aset-aset olahraga kita seperti stadion, GOR Gajah Putih, GOR Jualita, itu kita kembangkan lah. Kita sinergikan dengan bidang yang satunya lagi, yang bidang kepemudaan maupun bidang olahraga. Itu kan menjadi sebuah apa ya sumber yang bagus gitu loh maksud saya. Oke. Bagus sekali untuk naikkan. Contoh, di situ event ada, event lari, event bola, event basket, event tenis lapangan, volley, apalagi yang sekarang rame-ramenya itu kan. Padel belum ada Mas, padel. Mungkin, belum ya. Ya Kan mungkin. sebenarnya lapangannya nggak yang besar banget, tapi mirip tenis kan. Ya, mirip tenis. Cuma ya. kan mungkin Sarpras yang pendukungnya itu yang mungkin di Trenggalek masih belum. Okay. Nah itu 3 bidang itu yang mungkin secara singkat dulu yang berada di bawah kami. Oke, asetnya tadi rata-rata untuk olahraga ya Mas? Ya, kalau betul. yang aset-aset mungkin sebagai ruang berkumpulnya teman-teman pemuda, ya kalau di kota besar nyebutnya coworking space, apalah pokoknya yang space-spacean gitu lah ibaratnya. Kalau yang di kami sementara masih itu. Oke. Tapi kan tidak menutup kemungkinan aset olahraga itu menjadi ruang untuk kreativitas pemuda. Oke. Nggih loh? Boleh ya? Boleh. Contoh kayak GOR Gajah Putih, kenapa enggak kita kembangkan? Kita punya impian di situ kita kembangkan. Contoh saja nggih, secara sederhana saja. Seumpama di situ ruang di situ itu mungkin ketika ada event olahraga kita tidak bisa memakainya kan. Tapi ketika pas ada jeda, mungkin malam, itu ada semacam pengembangan di situ, UMKM pemuda ada di situ, menjadi sebuah ruang untuk kreativitas macam-macam, menampilkan mungkin apalah nanti kita bisa mungkin fasilitasi, ada panggung di situ, ada nobar di situ. Nobar nggak hanya timnas kan. Ketika kita mengadakan nobar timnas, mohon maaf kita beberapa kali sering mengadakan nobar, itu begitu ramenya anak-anak. Bahkan kita juga pernah di GOR Gajah Putih kan, itu bisa full. Ketika itu kita padukan dengan UMKM anak-anak muda. Kita ngomong kan anak muda ya, UMKM anak muda kan banyak sekali juga. Kemarin kita berkeliling ke teman-teman komunitas itu, ternyata mereka punya divisi-divisi itu loh, usaha. Itu kan banyak, bagus gitu loh. Nggak cuma kayak ruang yang lain gitu loh. Meskipun ya mungkin ada keterbatasan sementara ini, tapi kan paling tidak ke depan kita punya planning itu. Oke. Karena ada 3 bidang, nanti kita coba bahas satu-satu. Tapi sebelum masuk ke masing-masing bidangnya, Mas, apa Mas suara-suara anak muda yang ditangkap sama Mas Arief? Karena kan kemarin kalau saya lihat di postingan medsos Dispora kan. Lagi ada diskusi, ketemu sama teman-teman komunitas. Nah, apa Mas suara mereka apa Mas yang santer Mas? Sebelum aku jawab itu kita mungkin ulas sedikit ya. Ini dinas baru. Kita harus bisa meletakkan dinas baru ini sebuah fondasi ya. Di dalamnya itu harus ada fondasi. Fondasinya salah satunya kita pengen program-program kita nanti ke depan. Oke lah, taruh kita enggak bisa terlalu leluasa ya di Indo inilah, misal gitu kan, karena kita ada batasan-batasan aturan. Tapi ke depan, paling tidak di tahun 2027, kita itu pengen dalam sebuah penyusunan program itu berasal dari teman-teman juga gitu loh.
Makanya beberapa minggu yang lalu kita mulai dengan diskusi dengan cabur yang ada di bawah KONI, karena itu yang terdata ya. Jadi biar kita enak juga. Nanti satu demi satu cabur itu kita ajak ngobrol, apa toh sebenarnya, kendalanya apa. Kita tahu kan, teman-teman cabur juga barusan ada tanda kutip ada serangan yang luar biasa dari teman-teman yang di media kan, atau mungkin pemerhati olahraga. Tapi paling tidak kita tidak usah berbicara itu dulu, tapi kita bagaimana ya ke depan untuk memperbaiki sebuah sistem yang mungkin agak jeblok itu tadi menjadi sebuah sistem yang berprestasi, dan adik-adik kita nantinya semangat lagi dan bangga menjadi atlet Trenggalek. Salah satunya hal-hal seperti itu mau kita gali, jadi nanti kita programnya itu berasal dari masukan juga dari mereka. Terus yang kepemudaan kita juga barusan selesai sebelum Lebaran ini ya, selesai sebelum Lebaran, tapi next akan kita lanjutkan lagi. Ya. Kita juga bertemu dengan beberapa komunitas, organisasi kepemudaan, Muhammadiyah, NU, terus teman-teman aktivis GMNI, ini nanti setelah Lebaran kelihatannya PMII. Kita pengen menggali apa toh sebenarnya, ruang-ruang apa yang selama ini mereka simpan dalam hati mereka, itu yang belum bisa tersampaikan kan gitu kan. Ini kepala dinas adu nasib, jadi dia menerima semua adu sambatan teman-teman ya. Adu sambatan, tapi kan paling tidak itu menjadi sebuah dasar kita untuk menyusun sebuah program. Dan kita juga harus realistis juga ketika nanti hasil dari diskusi itu kita rangkum menjadi sebuah resume atau apalah, nanti kita akan komunikasikan dengan pihak-pihak yang terkait. Contoh ketika cabur nanti kita akan komunikasi dengan teman-teman di KONI, bagaimana langkahnya untuk dalam waktu dekat ini ada Popda, tahun 2027 Porprov, yang tanda kutip kita beban juga kan, karena yang tahun kemarin seperti itu kan, tapi itu biaya itu ranah yang lain gitu loh. Maksudnya bagaimana caranya adik-adik nanti semangat lagi, Trenggalek berprestasi lagi. Kita cari solusinya, meskipun dengan keadaan mungkin yang seperti sekarang ini, tapi tidak ada kata pesimis kan, seperti itu. Siap. Nah, berarti suara yang masuk dari sependek kemarin sebelum Lebaran ya Mas? Nah, apa Mas yang unek-unek yang mereka sampaikan? Rata-rata mereka sebenarnya punya potensi ya, punya potensi. Yang cabur itu punya potensi, yang cabur itu juga punya masukan. Sebenarnya kalau saya lihat dan teman-teman di Dispora itu melihat itu, ya itu ruang untuk berbicara. Karena ruang aspirasi maksudnya. Iya, ketika masukan itu diberikan oleh orang yang melakukan, itu kan akan lebih mengena kan, seperti itu. Semisal saya pemain bola, otomatis kan saya akan memberikan masukan tentang bola. Meskipun kita juga punya pengetahuan yang lain kan, cuma kalau itu sebenarnya kita rangkai akan menjadi sebuah program yang bagus gitu loh. Kita dalam menyusun itu loh, maksud saya kan tidak salah gitu loh. Termasuk pembinaan atletnya seperti apa, nanti evaluasi dari pembinaan itu seperti apa. Terus ketika nanti setelah dievaluasi mereka diberangkatkan, pemerintah ini hadirnya sebagai apa? Mungkin sebagai penghargaannya, sebagai pemerintah. Oh, ini atlet apik iki. Kita harus memikirkan sekolah mereka, mungkin seperti itu, langkah-langkah ke depan seperti itu. Jadi ada minimal mereka itu punya harapan. Kayak orang tua cabur melepas anaknya untuk ikut cabur di Trenggalek, mungkin selama ini juga agak iya rayo anakku kan seperti itu. Tapi ketika punya masa depan yang terjamin kan. Nanti kita kolaborasi dengan dinas pendidikan ketika bersekolah, mau ke jenjang yang lebih tinggi, mencari sekolah yang mungkin bagi mereka, oh ini pas nih yang anakku, seperti itu akan kita kolaborasikan, mungkin universitas atau apalah. Jadi minimal kita tuh hadirlah di tengah-tengah mereka. Oke, menjadi ruang aspirasi, Betul. Ruang untuk berkomunikasi, karena mungkin mereka yang merasa jauh dari birokrasi akhirnya mengekspresikan diri lewat cuitan-cuitan konten media sosial yang belum tentu tulisan mereka di media sosial itu dibaca atau ditonton oleh pemerintah setempat.
Betul. Belum tentu. Belum tentu. Karena saking repotnya mereka juga, kecuali kalau udah yang viral banget, mungkin akhirnya stafnya ngebaca, dilaporkan ke atasan, Pak, tapi masa iya semuanya harus viral dulu. Padahal kan ibaratnya Trenggalek ini kan kalau mau kemana-mana nggak macet ya Pak ya? Iya. Ya masa iya harus viral dulu. Nah makanya di sini Dinas Pemuda Olahraga hadir untuk jadi ruang inspirasi untuk teman-teman komunitas yang sektornya kepemudaan, Betul. olahraga juga. Betul. Jadi walaupun dinas baru, tapi semangatnya, wah tidak usah diragukan. Walaupun pilek-pilek masih disempatkan untuk datang ke podcast gitu kan. Aman Mbak Bel. Soalnya nggak banyak Mas yang mau duduk di sini, udah insecure duluan kalau di sini. Kenapa? Wah nanti saya juga bingung, tapi beberapa sih, aduh Mbak nanti dirujak netizen itu ada. Padahal sebenarnya kita ngobrol di sini niatnya adalah pengen tahu ya program di Trenggalek itu seperti apa. Secara pribadi menurut saya kebijakan yang katanya dari oleh untuk masyarakat, tapi masyarakatnya tidak tahu negaranya mau ke arah mana. Bagaimana mereka bisa andil dalam pembangunan? Ya katakanlah bukan semua orang harus menyelamatkan dunia yang seperti apa, enggak. Tapi sesuai dengan bidangnya. Oh ternyata Trenggalek punya konsep misal contoh kota atraktif. Supaya Trenggalek ini menarik untuk dinikmati oleh wisatawan. Teman-teman komunitas tari membaca konsep ini. Oh aku komunitas tari, kalau gitu untuk mendukung itu aku tak bikin pagelaran di depan Tugu Trenggalek aja, supaya kalau setiap sore orang lagi santai-santai bisa lihat pagelaran tari. Ini kan bisa terwujud ketika para komunitas atau masyarakat awam yang tidak masuk birokrasi, tapi mereka bisa tahu arah birokrasinya tuh mau kemana. Nah jadi tujuannya ngobrolnya tuh hari ini sebenarnya lebih ke situ. Tapi sebelum ke masing-masing tadi Mas ya, bidangnya ada 3 tadi. Anak muda Trenggalek ini kan katanya susah Mas kalau hidup di Trenggalek, katanya loh ya. Katanya saya anak muda tapi mepet sedikit. Katanya susah. Nah, apakah itu juga ditangkap oleh Mas Arief ketika sowan dan ngobrol ke teman-teman muda? Gimana? Iya betul Mbak Bel. Memang ada kecenderungan ya teman-teman ini, karena kita mungkin ya pikiran mereka itu sudah mentok di Trenggalek, nggak ada ruang lagi untuk bekerja. Mereka akhirnya akan keluar. Merantau, entah itu di luar negeri maupun di luar Trenggalek, di daerah-daerah lain. Sebenarnya tidak salah juga mereka. Tapi tatapan matanya tuh loh gara-gara mikir tapi sebenarnya bisa kita garap juga. Ketika mereka di luar itu bisa mengeksplor kemampuan mereka menjadi sebuah nilai jual. Ketika taruhlah ini di dinas kami ya, kita ketoklah mereka. Yo ini kita sudah komunikasi nih dengan komunitas-komunitas, kita sudah komunikasi nih dengan kelompok-kelompok pemuda. Semisal panjenengan bisa ndak nih jadi narasumber, bisa ndak jenengan membuka lapangan pekerjaan di tempat jenengan lahir, tanpa kita harus memulangkan mereka pun sebenarnya kan bisa. Mereka masih ada ikatan. Karena mereka masih ada ikatan. Dan itu juga sudah istilahnya sudah kita alami juga ketika kita menjadi anak muda dari desa kan, kita membangkitkan ketika dulu menjadi sebuah mempunyai sebuah komunitas di mana orang-orang terpinggirkan lah bahasanya dulu kita enggak mendiskreditkan sebutan itu, tapi paling tidak anak-anak yang dulu tanda kutip orang-orang tua itu ini cah nakal, ini cah, tapi kita gabungkan menjadi sebuah kader-kader pemberdaya desa yang kita nanti akan mengantarkan mereka menjadi kader-kader Karang Taruna ketika itu. Dan ketika mereka berhasil, banyak juga yang masuk dalam organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan ketika mereka bersekolah di luar Trenggalek. Ternyata hal-hal seperti itu bisa kita garap, bisa kita kita tanamkan bahwa kalian harus cinta terhadap desamu, terhadap kota kelahiranmu. Ketika mereka sukses, banyak teman-teman kami juga yang di luar negeri akhirnya membuka lapangan pekerjaan di sini. Tanpa mereka harus pulang kan sebenarnya, karena kita juga mustahil juga menghentikan anak-anak muda yang memang pengen keluar juga susah juga kan. Tapi paling tidak
ada sumbangsih mereka untuk adik-adik yang ada di sini atau teman-teman yang masih ada di Trenggalek. Jadi Trenggalek ini ditinggalkan, tapi mereka juga berperan terhadap kotanya, Memberikan sesuatu. Mungkin ada yang pemuda sukses dalam bidang tani, petani atau apa, ilmunya dibawa ke sini. Cabur pun ada, kayak dance yang itu sekarang ada caburnya sendiri. Mereka mendatangkan anak-anak latihnya ke sini untuk menelurkan. Ada yang kemarin itu dari cabur boxing atau apa ya, kemarin lupa saya. Itu mereka dengan sukarela membuat sebuah camp untuk boxing atau yang lain, senam dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya itu yang harusnya kita garap. Tidak hanya kita berbicara, iya kok metu Trenggalek. Ya memang kita juga tidak bisa menghentikan terlalu ekstrim juga ya, tapi bagaimana yang keluar itu bisa memberikan sumbangsih juga ke Trenggalek. Dan inilah yang mau kita jembatani dengan hadirnya dinas, kalau kami itu dinas kami untuk mengkomunikasikan lah seperti itu. Karena ternyata banyak juga adik-adik kita, teman-teman kita yang di sini yang punya potensi gitu. Kita juga secara pribadi saya juga sering bersentuhan dengan mereka. Ternyata mereka tidak kalah sama teman-teman yang di luar gitu loh, dengan kabupaten-kabupaten lain. Dan optimisme itu ternyata masih ada Mbak Bel. Baik caburnya, kepemudaannya. Cuma mungkin ruang mereka yang masih kurang dan ini harus kita pikirkan. Minimal ruang berbicara, ruang diskusi seperti itu. Betul. Dan dulu tahun berapa ya? 2019 atau 2020 saya sempat kepikir diaspora Trenggalek ini ada pendataannya, Mas. Betul. Pada waktu itu sebenarnya saya sempat ngobrol, saya lupa dengan dinas pendidikan atau malah justru dengan dinas penanaman modal. Saya agak lupa waktu itu, waktu ngobrol santai. Terus ya ngobrolin soal kalau nggak salah Trenggalek Smart City pada waktu itu. Karena satu meja ya wis lah akhirnya ngobrol. Terus waktu itu sempat kayak sebenarnya diaspora Trenggalek itu karirnya sudah sampai mana-mana tuh ada datanya nggak sih? Karena kayak tiba-tiba ketemu sama temen walaupun beda SMA tapi sama-sama Trenggalek, dia ternyata S1, S2, S3 di Chicago bidang informatika, dia bikin startup. Terus waktu ngajar di mana gitu ternyata guru besarnya orang Trenggalek. Terus ketika ngajar di mana lagi ada dosen bidang bahasa Inggris, bisnis apa gitu lupa, orang Tugu. Terus kayak ada kepala pengadilan atau mana, orang Trenggalek juga. Nah, ini yang Mas Reva yang kemarin di RKPD yang dia mengkaji soal transportasi itu juga S2-nya di Amerika dan dia menjadi dosen di UNESA. Kayaknya ternyata banyak kok yang pinter. Dan perlu kita data juga kan? Dan sebenarnya perlu didata, perlu diajak jagongan. Karena selama ini juga konsultan-konsultan yang masuk Trenggalek juga rata-rata adalah pihak ketiga yang bukan orang Trenggalek. Padahal kalau seandainya ada orang-orang kompeten yang dari Trenggalek sendiri, siapa tahu mungkin lebih menghayati mungkin ya, lebih tepat sasaran karena tahu bagaimana rumahnya dulu, terus kemudian dia diminta untuk mengkaji sesuai dengan sektor kompetensi mereka masing-masing. Apakah ini bisa menjadi salah satu usulan, Mas? Bisa saja. Kenapa saya katakan bisa? Karena kemarin kita komunikasi dengan teman-teman cabur maupun kepemudaan itu sebenarnya kan kita mau membuat sebuah data ya. Contoh, salah satu cabur, atletmu siapa saja? Sekarang sekolah di mana? Terus mereka nantinya, ketika nanti mereka sudah mau mencapai level senior lah, taruhlah bahasanya seperti itu. Itu nanti mereka akan memilih apa? Memilih akademik kah? Atau memilih menekuni olahraganya itu tadi? Gitu loh. Nah, ketika kita punya datanya, kita kan bisa mencari tahu kan arahnya ini si A ini mau kemana nih ketika nanti sukses di atletnya, mau taruhlah di PON, pelatnas seperti itu kan kita nanti bisa mencari. Contoh kayak teman saya ada yang pelatih panan di Jakarta, itu kan bisa kita ajak gitu. Dan alhamdulillah temannya SMA dulu, ayo ajak ngobrol yuk kita. Nah hal-hal seperti yang Mbak Bella tadi katakan sebenarnya kan hanya jembatan nih yang harusnya
mungkin lebih aktif lagi kan seperti itu. Dan pemerintah Kabupaten Trenggalek melalui mungkin Dinas Pemuda Olahraga nanti bisa menjembatani itu. Jadi data itu memang penting, Mbak. Dan kita juga akan menyusun itu. Salah satunya cabur, salah satunya kepemudaan, dan bisa jadi yang Mbak Diaspora Bella, tadi ya? yang Mbak Bella katakan tadi. Karena saya juga pernah ketemu dengan teman dari Trenggalek juga yang ternyata dia di Malaysia, dia punya usaha. Loh, Yes. hal-hal seperti itu kan asik gitu kalau kita rangkai gitu loh. Ini kan puzzle sebenarnya kan. Betul. Kita membangun kota atraktif tanpa melibatkan teman-teman yang seperti itu susah juga kan. Karena dengan PAD kita yang mungkin masih sedikit lah ya. Dan sebenarnya kalau gerakannya bisa kolaboratif, katakanlah misal tadi yang punya usaha di Malaysia gitu ya. Katakanlah di Trenggalek ada program pemagangan di luar negeri. Betul. Sebenarnya tidak perlu yang berbelit harus lewat pihak A, B, C, D, E, F, G, Z. Sebenarnya dengan kita connect, klik ke tadi teman-teman sesama Trenggalek lebih ngemong nggak sih dalam tanda kutip? Karena ibaratnya podo-podo wong galek ibaratnya. Jadi ya data penting, tapi bentuk teknis kolaborasinya seperti apa juga harus sesuai apa yang dicita-citakan sehingga juga sama-sama win-win solution. Apakah juga ada, Mas, kalau saya agak lupa, apakah Banyuwangi ya? Saya agak lupa. Di Banyuwangi itu ada salah satu program supaya menarik putra-putri hebat mereka mau pulang dalam tanda kutip ke Banyuwangi. Mereka kayak semacam ada program intinya yang cum laude lulus itu nanti ketika mereka apply menjadi ASN itu nanti akan ditempatkan, ya intinya akan gerbangnya lebih terbuka lah intinya. Saya sudah agak lupa narasinya karena sudah waktu pandemi waktu itu. Apakah sektor kepemudaan Trenggalek perlu juga seperti itu? Kalau di kota Surabaya adanya beasiswa. Jadi untuk yang anak-anak muda yang nantinya mau kembali dan berkontribusi dikasih beasiswa lah oleh Pemkot. Kalau Trenggalek sendiri gimana? Apakah ada program-program serupa atau gimana, Mas? Dalam waktu dekat ini kalau di Dinas Pemuda Olahraga memang belum ada. Tapi paling tidak kita itu mau meletakkan dasar dulu nih. Kita mau merapikan lah bahasa kerennya kan gitu. Kita mau merapikan dulu nih apa nih sebenarnya, simpul-simpul apa nih yang lari. Apalagi kita di tahun 2027 kan temanya kan kota atraktif dan komunitas itu menjadi satu kesatuan gitu kan. Ketika 2027 dan ini sudah 2026 bulan Maret, kita kan dikejar waktu juga gitu loh. Apa nanti ini sumbangsi dari dinas ini nih? Ya apa yang ngerangkainya gitu kan ya. Tapi kita tidak pernah pesimis. Kenapa? Karena ternyata kalau satu lagi Mbak Bella, dinas ini secara organisasi memang tidak akan melenceng terhadap aturan-aturan yang sudah ada. Tapi kita juga membangun dinas ini menjadi dinas yang kolaboratif, baik dari teman-teman OPD lain maupun dari komunitas maupun stakeholder lain. Contoh ketika nanti kita mengadakan pelatihan kepemudaan, nanti kita juga akan koordinasi juga, kita akan kolaborasi juga. Nanti kita akan coba komunikasi dengan teman-teman HIPMI, teman-teman mungkin Kadin, teman-teman mungkin ada komunitas TDA ya tangan di atas, mereka yang rata-rata sudah punya bisnis itu ketika habis pelatihan kita magangkan lah. Nah itu menjadi sebuah apalagi yang kemarin ada yang dikirim di Korea itu kan kita kerjasama dengan dinas tenaga kerja juga sama yang di luar negeri juga kan. Kayaknya itu tidak ada yang mustahil 2027 kita membangun sebuah kota atraktif seperti yang cita-cita Pak Bupati untuk meletakkan tema yang komunitas menjadi sebuah pengisi ruang-ruang pembangunan itu kayaknya tidak mustahil juga ketika melihat iklim ini nih. Contoh saja ya olahraga ini sudah mulai naik nih. Kalau kami rasakan ya, kami yang di dinas ini kami rasakan kayaknya sudah mulai naik nih ya Mbak. Iklim semangatnya itu sudah mulai naik. Nah, jangan sampai ini lari kan gitu. Jangan sampai ini lepas gitu loh. Mari kita tangkap gitu. Kita adakan event-event olahraga. Semisal gini, orang itu kalau olahraga cuma disuruh latihan aja ndak ada
tempat ruang untuk bertanding gitu. Tidak ada aktualisasi diri Aktualisasinya. dari Seperti hasil Mbak Bella latihan. tadi, data penting, tapi lemik data tok gak dilakukan Nggak diramu nggak dengan diramu ini. kan yo jadi apa Mbak? Oke. Data-data tok kan nggak seperti itu. Saatnya pembangunan daerah juga melibatkan aktor utamanya dari pelaku komunitas. Betul. Dari teman-teman kelompok-kelompok yang mereka berangkatnya mungkin dari minat yang sama, mungkin suka skateboard, suka koleksi hewan-hewan reptil, suka otomotif, tapi ketika sudah berbentuk kelompok, sebenarnya mereka punya basis kekuatan sendiri dan mereka bisa menjadi pelaku dan mengisi tadi ruang pembangunan misalkan kota atraktif dan lain-lain. Iya, ketika mengadakan sebuah event olahraga, event apapun ya itu kan bisa menarik semuanya sebenarnya. Kalau kita bisa cermati ya, UMKM ada di situ, ruang-ruang yang lain juga ada di situ, pembinaan anak-anak yang biasanya ngapunten ya mungkin ada sifat-sifat kekerasan itu di situ, tapi kan bisa kita kurangi dengan semakin seringnya anak-anak muda kita itu untuk berkreasi, punya ruang lah gitu, punya ruang gitu loh maksudnya. Dan kalau punya ruang di Trenggalek, kayaknya juga nggak akan ada keinginan untuk mencari ruang di luar Trenggalek. Karena di dalam Trenggaleknya sudah cukup menarik untuk memberikan ruang ekspresi, aktualisasi diri dan lain-lain. Oke Mas, nah terus apa Mas kalau untuk sektor olahraga apa Mas yang digencarkan? Kemarin barusan digempur dengan pemberitaan yang itulah ya yang kita tahu rame di media sosial. Kita tidak akan fokus dengan kenapa kok bisa down-nya, tidak karena itu sudah terjadi. Tapi yang mau lebih ingin disimak oleh masyarakat, dari situ kan muncul pengalaman pembelajaran. Nah, ini berarti kan kedepannya akan ada program-program tertentu untuk genjot itu supaya naik gitu kan, Mas. Apa Mas kira-kira kalau boleh di-spill beberapa aja? Iya, seperti yang saya katakan di depan tadi kan, kenapa kita adakan sebuah diskusi per cabur ya, dan itu sebuah inovasi kami juga karena mungkin belum pernah dilakukan juga ya, per cabur bukan kita tidak ngomong langsung komunikasi ke koninya, tapi per caburnya. Kenapa? Kita pengen tahu sebenarnya ada apa toh di dalam itu. Kita pengen tahu juga teman-teman itu dalam penyusunan sebuah rencana kerja itu seperti apa. Makanya kemarin di diskusi itu kita beri kesempatan mereka untuk lebih luas memaparkan program kerja mereka. Nah, di situ kan macam-macam tuh Mbak. Ada mereka sebenarnya kalau kita ajak seperti itu, mereka kan akhirnya juga menyusun yang runtut gitu loh. Ada jangka pendek, menengah, panjang, ada evaluasi atlet. Dan ketika itu dilakukan Mbak Bel ya, Powerprov 2027 saya yakin naik Mbak prestasinya. Kenapa? Tapi juga jangan lupa, setelah mereka paparan kita hadir kan seperti itu. Apa toh solusinya ketika mereka ada kendala tentang sarprasnya. Sarpras yang banyaknya kan mesti sarpras ya. Tapi sarpras itu dengan keadaan yang seperti sekarang ini, saya rasa juga agak susah juga, tapi bagaimana solusinya kan seperti itu. Makanya kenapa dinas ini harus kolaboratif, karena di situ juga ada dinas pendidikan. Semisal ada cabur-cabur yang bersentuhan dengan dinas pendidikan yang di sekolah-sekolah itu. Kolaboratif yang saya maksud itu ketika menganggarkan nih seumpama ini harus disentuhkan juga dengan cabur semisal, kan bisa saja kan. Nah, di sekolah itu punya program apa, nanti dinas pendidikan mendorong untuk ini ada ini loh, ini untuk mendukung sarprasnya, ada sarpras mungkin senam, sarpras mungkin olahraga yang lain, dibangun di mungkin sekolah itu. Kan kita tidak perlu membangun sebuah lapangan yang benar-benar gedung sendiri gitu loh. Jadi tapi bisa kolaboratif dengan sekolah-sekolah yang berada di naungan Pemkab. Atau mungkin di provinsi cabur cabang dinas seperti itu kan gitu. Jadi kan ada solusinya gitu loh.
Dan mungkin bersentuhan juga ketika salah satu cabur cuma angkat besi sama angkat berat gitu. Mungkin ada alat yang bisa dipakai bersama seperti itu. Hal-hal seperti itu kan harus kita cari juga. Nah, ketika nanti diskusi itu enggak kita lakukan, kita kan enggak tahu gitu loh. Iya. Maksud saya seperti kan itu. Minimal Dispora ini menjembatani komunikasi, matur dulu lah ibaratnya, betul. bahwa kita sedang persiapan untuk atlet ini, cabur ini. Betul, Mbak. Nah, di sini punya lapangannya atau punya sarprasnya. Ayo, ini gimana? Karena sebenarnya ini untuk Trenggalek. Jadi jangan terpisah-pisah, jangan diem-dieman. Contoh saja Mbak ya, seperti kita punya lapangan tenis di beberapa kecamatan, ada di Panggul, ada di Pule. Ketika atlet itu selama ini fokusnya itu di Gor Jualita. Padahal atlet itu dari Pule, kenapa nggak belok aja ke Pule? Maksudnya seperti itu. Kan jadi lebih dekat juga. Lebih kita tekankan. Nah, makanya kemarin kita juga memberi masukan ke teman-teman cabur. Kita tanya dulu atletmu, setelah atlet kan kita tanya pelatih. Setelah pelatih mungkin wasit, punya wasit enggak? Terutama pelatih nih ya, untuk membangkitkan adik-adik kita yang punya potensi itu tadi kan. Itu juga kita bisa kerjasama dengan teman-teman guru olahraga yang ada di sekolah-sekolah kan gitu kan. Mereka yang tahu betul gitu loh mana individu-individu yang punya potensi. Nah itu kalau kita gali Mbak, sebenarnya sebelum kita tarik ke kota kan bisa dibina dulu dia. Lebih memasyarakatkan juga. Apa gunanya kita bangun lapangan-lapangan di kecamatan mungkin kalau nggak difungsikan. Lapangan bola. Kita bermimpi Mbak Bel. Saya juga dulu bola ya, atlet bola lah ya. Kita dulu pernah begitu ramainya kegiatan di kecamatan-kecamatan. Mungkin dulu Porseni. Kenapa kita sekarang sudah tidak ada lagi mungkin ya. Tidak seramai dulu lah ya, Porkap atau apalah sebutannya nanti. Ketika itu kita gaungkan kembali, kita tidak susah Mbak nyari atlet. Karena sudah mulai dikader sedini mungkin per desa, per kecamatan. Iya, cuma PR kita kan bagaimana mewujudkan itu menjadi sebuah impian yang nyata. Ya ada event-event di kecamatan, event di tingkat daerah yang nantinya untuk mencari atlet yang akan kita kirim ke Popda, kita kirim ke Porprov itu benar-benar sudah terseleksi dulu sebelum ndak asal comot gitu loh maksud saya. Betul. Jadi orientasinya penyelenggaraan event-event yang berbau olahraga itu sekaligus untuk kaderisasi. Betul. Menjaring sedini mungkin supaya kalau sewaktu-waktu sudah tiba waktunya untuk kompetisi yang beneran, ini bukan karbitan. Bukan. Dan pembinaan itu kan ndak bisa jangka pendek, Mbak. Harus ditata mulai dari umur dini, menengah terus ke atas. Kan ada jenjangnya gitu. Ternyata mereka juga punya sebenarnya impian seperti itu. Makanya kita dorong mereka punya program kerja. Ketika program kerja nanti sudah mereka susun, nanti insya Allah lah kita bersama-sama berusaha dan berdoa tahun 2027 kita naik kelas lah prestasinya. Mas Arief, apakah gairah anak-anak muda yang kemudian melirik atlet ini sebagai sektor profesi mereka yang profesional itu turun atau bahkan mungkin nggak bergairah karena faktor sarana prasarana tadi, atau karena memang ngerasa bahwa ya atlet ini hobi aja, kalau dijadiin profesional nggak menjanjikan? Itu pernah dibahas nggak Mas di Trenggalek sini? Dibahas mungkin secara spesifik belum ya, tapi kalau saya melihat sebenarnya bukan itu PR-nya itu. Apa Mas PR-nya? Ketika di sebuah kabupaten itu iklim olahraga itu naik, semangat. Saya yakin pasti muncul gairah. Pasti muncul. Dan mereka misal gini ya. Orang tua yang punya anak suka bola ya, mohon maaf nih karena kita lebih ke sepak bola. Sampai dimanapun mereka akan rela, Mbak. Lomba dimanapun pasti akan diikuti. Itu salah satu indikator apa? Berarti kan ada harapan orang tua itu bahwa anaknya bisa hidup di sini. Tapi harus kita tangkap juga gitu loh. Banyak juga kan anak-anak kita yang bermain di luar bahkan menjadi
tim dari klub Liga 1 itu. Kita ngomong bola ini ya, belum yang lain ya, basket ada, senam malah, E-sport dan lain-lain. e-sport, ada yang silat kemarin sampai internasional. Berarti apa? Itu kan sebenarnya salah satu indikator, tapi ketika itu belum dibangkitkan, bahasa kami ya, hawane olahraga gak naik, Mbak, ya susah. Tapi wis kayak gini ya, wah seneng ya, semangat nih, kok semangat nih. Di semua kecamatan akan mengadakan event. Ini saya dengar teman-teman, wah masa igas. Ya, mungkin Mbak Bella juga dengar ya. Kalau itu kita beri ruang, dan ketika nanti semisal kita bisa, Dispora ini bisa apa toh? Ketika kita tidak bisa memberikan anggaran, kita bisa memberikan apa? Contoh, sertifikat kah? Kemudahan birokrasi, izin, mungkin rekom. Yang penting kan bertanggung jawab. Kita tidak usah takut terhadap segala bentuk kekacauan ya sebenarnya kan. Kadang itu kan kita takut ya dengan ada event bola nanti takutnya rusuh. Nah itu kan tinggal jangan kita hindari, tapi justru kita tunjukkan, oh iki loh event ini, basket ini bisa aman, bola bisa aman. Kan tinggal kita meramunya. Meskipun itu juga tidak susah, tidak mudah gitu. Tapi ketika kita bareng-bareng bersama aparat keamanan, sinergi dengan stakeholder yang lain, saya rasa tidak ada yang mustahil, Mbak. Oke. Jadi ya selain data dirapikan, program-program konkretnya mau diarahkan kemana, dinas kolaboratif, jadi bukan Dispora saja tapi juga melancarkan cabang-cabang yang lain untuk kolaboratif. Nah tadi di sektor olahraga ya Mas. Nah kalau sektor kepemudaan ini Mas, tadi kan katanya karena sebelum ada data kan itu yang menjadi concern. Tapi sebenarnya Mas, secara realistis dan aplikatif, anak muda itu sebenarnya bisa nyumbang apa sih Mas buat Trenggalek? Bisa ngapain sih Mas? Banyak sih. Apa? Banyak. Gimana? Contohnya banyaknya tuh gimana? Ya contoh aja kan, ada kalau nggak salah itu ada pengiriman pemuda pelopor juga kan. Nah itu kan apa ya, basic orangnya itu kan SDM-nya kita. Contoh aja Karang Taruna banyak juga yang dikirim ikut-ikut event yang ada di luar Trenggalek. Di kami dulu, di pengalaman saya dulu, kita memunculkan sebuah pojok baca Perpusdes, itu kan dikelola anak-anak muda semuanya. Akhirnya kita juara sampai di Perpusnas kita mendapatkan sumbangan baik dana maupun buku. Itu kan sebenarnya sumbangsih mereka juga. Sebenarnya itu sudah bentuk sebenarnya, tapi kan mungkin kadang karena kita mungkin repot lah atau apalah, mungkin kita sebenarnya kalau kita punya kajian lah ya, oh ternyata anak-anak Trenggalek itu banyak loh yang andaikan kita punya mata 1000 gitu ya, disebar ke semua wilayah. Makanya di Dinas Pemuda Olahraga ini kemarin kita juga mencanangkan dinas rumahnya atlet, rumahnya komunitas, rumahnya anak muda. Jadi kita nanti akan adakan nobar di sini. Di sini ada ruang publik nanti. Yang kayak teman-teman perfilman kemarin sudah Mas nanti filmnya kita putar di situ. Asik nggak? Tanpa kita pungut biaya, masyarakat bisa nonton. Dan itu bisa menstimulus kreativitas teman-teman di sektor perfilman juga. Film atau apalah ya istilahnya, monggo lah. Nanti kan tempat berkumpul, kita ada rembuk pemuda nanti. Nah, sambil kumpul itu kan otomatis nanti ada pergerakan sesuatu ya, ada transaksi yang terjadi ya. Entah tukang parkir, bakul cilok gitu kan ya. Karena kumpul sendiri tanpa kita harus suruh. Kemarin kita adakan ASN Run itu. Ya mohon maaf ya, ada pedagang dari Watulimo yang malam-malam datang ke sini, mereka mau paginya Mas izin nanti kita jualan. Loh, padahal ini kan bukan event kan, ini cuma rutinan ASN ini untuk olahraga biar sehat, pikirannya nanti biar fresh dalam bekerja. Tapi itu karena aja sudah orang berkumpul. Nah, sudah ada teman-teman para penjual UMKM yang mau datang ke sini. Nah, alangkah itulah yang mau kita tangkap, Mbak. Jadi dinas itu enggak angker gitu loh. Iya kan? Angker pohon beringin angker. Seperti itu. Jadi kita kayak kita membuat sebuah nama dinas itu seperti itu. Maksudnya tidak pakai yang
sejenis prasasti itu sebenarnya kan juga ada filosofinya juga. Ketika mereka bisa melihat masyarakat itu ketika lewat itu ada ruang, oh di sana ada Ruang asik publiknya nih ya, buat ngumpul. gitu. Ya meskipun sederhana lah, nanti kita akan sediakan layar seperti Oke, itu. siap-siap. Ya semoga itu menjadi sebuah solusi ya untuk ke depan masyarakat itu bisa lebih partisipasif lagi ke pembangunan seperti itu. Betul. Karena salah satu di kontenku juga yang banyak santer itu adalah ruang terbukanya yang kurang. Ya. Sebenarnya banyak, kalau sebenarnya di itu sebenarnya banyak ya Mas. Kalau di area Yeah. kota aja kita ada hutan kota, ada green park, ada agro park, ada alun-alun Yeah. juga. Sebenarnya ruang terbukanya ada perpusda juga. Sebenarnya secara hitungan kuantitatifnya itu sebenarnya Yeah. menurutku sudah lumayan. Sudah lumayan. Tetapi ternyata ada pola perubahan perilaku teman-teman ternyata remote worker itu sudah juga masuk di Trenggalek. Yeah. Yang mereka itu kantornya sudah bukan di gedung tertentu, tapi mereka ngantornya dari mana saja. Betul. Mereka butuh ruangan yang katakanlah bisa diakses bahkan mungkin 24 jam. Sampai kemarin itu ada yang membreakdown, kalau perpusda tuh nggak bisa 24 jam, Mbak. Mereka itu bahkan kalau Sabtu tuh hanya setengah hari. Sampai sebegitunya saking butuh ruangnya. Kalau di kafe-kafe ada yang buka 24 jam. Tapi kan kalau di kafe notabene-nya kita harus membelikan sesuatu dulu baru bisa di situ. Betul. Nah, mana ya Mbak ruang terbuka yang di Trenggalek itu bisa difungsikan untuk coworking space? Karena kayak butuh gitu tempat yang berbeda untuk bekerja. Nah, apakah ini juga ditangkap sama Dinas Pemuda Olahraga? Iya ditangkap. Makanya tadi saya bilang ketika kita punya gor, kita punya stadion, itu tidak hanya tempat olahraga, tapi di situ nanti kita juga tadi pagi kebetulan, tadi pagi kita jujur aja kita nggak ada libur. Ya apa tuh sampai libur? Maksudnya gini, olahraga, tempat-tempat olahraga itu kita buka, nggak tutup maksudnya nggak tutup. Ya? Kita buat sebuah piket ke teman-teman itu. Oke. Jadi kenapa toh? Karena ini banyak nih tamu-tamu nih. Ya, yang mudik. Yang mudik, dan ini orang-orang Trenggalek yang harus kita jamu juga kan. Kita tekankan ke teman-teman bahwa ini tamu yang harus kita hormati juga. Tamu yang harus kita sambut karena mereka kangen nih dengan Trenggalek. Mungkin kecilnya mereka main-main di stadion, mungkin kecilnya mereka di sawahnya yang sekarang jadi gor, ya kan? Nah, ketika itu mereka nostalgia, tapi moro-moro tutup, Mbak, nggak asik kan gitu. Tapi ketika dibuka, dibersihin, teman-teman nanti menjawab seumpama ada pertanyaan. Jadi kita teman-teman yang berada di lapangan itu juga kita bekali juga, Mbak, untuk dalam hal mungkin pengetahuan sedikit lah tentang bagaimana nanti tamu kalau ada yang bertanya seperti apa. Jadi itu ruang-ruang publik kami yang berada di bawah naungan kami yang bisa dimanfaatkan sebenarnya. Di stadion kita juga kolaborasi dengan Dinas Kominfo, di situ ada kayak apa semacam energi panel surya itu kan yang bisa nanti kayak smart band gitu kan. Nah, itu nanti kan kita kasih ada tempat duduk. Jadi olahraga bisa saling kumpul juga di situ. Mungkin teman-teman yang tanda kutip tadi nggak harus minum berbayar bisa bawa sendiri kalau ke stadion ya. Iya gitu. Maksudnya itu Mbak. Jadi karena untuk membangun mungkin kita belum mampu ya. Iya, kita maksimalkan yang sudah ada. Kita bersihkan stadion. Ini rencana kita kan next ini kan kita bersihkan stadion. Jadi biar orang itu nyaman gitu. Ketika banyak rimbunan, otomatis kan takut, enak ulone apa-apa seperti itu. Ketika angker duduk ya. Nah, makanya di dinas sendiri kita juga bahasa kita 24 jam ya Mbak. Ada yang nunggu di sini. Jadi banyak kok teman-teman pemuda yang ngobrol di luar kantor, menjadi ruang publik di bawah. Bahasa kita itu kan ada pohon ya, di situ ada pohon kenitu kalau enggak salah. Yang sisi pojok kanan. Itu kan ada ruang gitu ya. Beber bahasa Jawanya beber kloso loh Mbak, sambil ngopi. Lah di situ kan jenengan lihat di sampingnya ada penjual beras kencur, ada penjual reca mentok, kopi yang sekarang jadi rame kan. Duduknya di bawah tulisan Dinas Pemuda dan Olahraga. Bangga nggak gitu kan? Bangga kan.
Itu yang kita mau buka, Mbak. Oke. Dan itu kan sebenarnya bukan apa ya, keuntungan secara materi yang kita dapat, tapi kebanggaan bahwa ini loh rumahmu kan gitu. Ini punya masyarakat juga. Jenengan bayar pajak dan lain-lain itu ya ini salah Kembalinya satu ke kembalinya. masyarakat. Iya itu semaksimal mungkin akan kita maksimalkan aset-aset yang berada di bawah naungan kita, Mbak. Dan sebenarnya setelah saya coba refleksi mundur ke belakang, sebenarnya tidak melulu harus menunggu cantolan anggaran yang fantastis jumlahnya. Terlepas memang saat ini kondisinya efisiensi dan lain-lain. Tetapi untuk membayar anggaran ini yang belum tersedia harus mau repot. Ya. Sebagai seorang pemimpin, Mas Arief harus mau repot kalau saya melihat. Iya. Ya kan? Harus sowan ke komunitas, harus mendengar menjadi 1000 telinganya semua komunitas, semuanya ditampung aspirasinya. Betul. Dan sepertinya ini nggak banyak orang yang mampu, mungkin bukan mampu, nggak banyak orang yang mau. Karena terjebak, ya udah gini aja udah selesai, udah formalitas bekerja. Nah, kenapa Mas? Ada apa di masa lalu sehingga ketika sekarang Mas Arief menduduki posisi yang strategis dan punya bargaining power untuk membuat kebijakan, untuk mengambil keputusan tertentu, akhirnya Mas kembalikan itu ke masyarakat. Apakah ada cerita dulu waktu kecil, waktu jadi aktivis atau yang lain, Mas? Ya memang kalau itu mungkin jiwa ya Mbak ya. Oke, wah, jiwa apa ini? Jiwa-jiwa apa ini? Dari kecil memang suka berkumpul dengan teman-teman. Rumah kami itu kayak rumah rakyat. Jadi ruang-ruang diskusi dari dulu itu sudah terbentuk gitu loh. Kebiasaan itulah yang mungkin membawa saya menjadi seperti ini gitu loh. Saya juga punya bukan background anak pejabat atau apa, saya enggak punya background seperti itu. Tapi paling tidak saya punya prinsip hidup, Mbak. Migunani marang liyane itu aja. Siap. Migunani marang liyane. Iya, ketika kita dimanapun, ketika kita minimal, taruhlah orang anggap kita seperti apa, tapi satu kali aja perbuatan kita bisa bermanfaat bagi orang lain kan seperti itu. Dan itu memang sudah dari kecil, dulu komunitas bola, dulu komunitas Karang Taruna, Perpusdes, ya dulu di mahasiswa juga ikut-ikut lah. Apa bahasa sekarang kan bahasa kerennya aktivis. Ada BEM-BEM apa? Mungkin enggak secara formal Mbak. Kalau kami itu lebih suka ke grassroots ya istilahnya kayak kita juga penggemar tanda kutip juga salah satu legenda musik juga Iwan Fals kan gitu. Jadi itulah mungkin yang mendasari kami dan kita memang suka sosial Mbak, suka sosial. Akhirnya itu semacam men-DNA ya, bukan mendarah daging lagi, men-DNA ya. Untuk itu orang lain yang bisa menilai. Jiwa-jiwa pelayanan, jiwa-jiwa untuk memang mengembalikan kemanfaatannya itu untuk masyarakat. Iya, insya Allah seperti itu Mbak. Oke, siap. Berarti Dinas Pemuda Olahraga, rumahnya para komunitas, rumah untuk teman-teman atlet, olahraga. Berarti semua komunitas yang dulunya dinaungi oleh dinas-dinas OPD lain, kayak Paskibraka, Duta Wisata Kakang Mbak Yu Trenggalek, ada Trenggalek Creative Network, ada komunitas pecinta reptil, ada komunitas pemuda Trenggalek atau KPT, ada IPPNU, Karang Taruna, Pramuka, komunitas tani, pembibitan, dan lain-lain kalau tak sebutin bisa Lebaran baru selesai. Banyak banget komunitas. Itu berarti nanti rumahnya di Dinas Pemuda Olahraga. Dalam tanda kutip sebenarnya seperti itu, tapi kan kadang kita masih punya aturan lain yang Karang Taruna ada di Dinas Sosial, mungkin yang Mbak Bella sebutkan Kakang Mbak Yu ada pembinaan di Dinas Pariwisata, tapi kan di sini kan ada kepemudaannya, nilai kepemudaannya itulah yang kita garap Mbak, itulah yang kita sentuh.
terlepas itu ya, makanya kan dinas kolaboratif itu tadi, ketika lembaganya yang ngelola lembaga mungkin dinas sosial Karang Taruna, tapi kan kita berikan masukan. Contoh kemarin kita kirimkan surat ke kecamatan-kecamatan untuk mendata Karang Taruna mana nih yang aktif, Karang Taruna mana nih yang punya potensi. Ya, itu tadi, jadi kita data ya, kita juga action secara nyata juga gitu loh. Iya, nanti mungkin ke depan bisa jadi ini rumah semuanya itu menjadi satu di dinas ini. Wow. Tidak menutup kemungkinan kan, Mbak? Kan lebih enak lagi koordinasinya gitu. Kayak satu pintu betul, tentang kepemudaan betul. di Dinas Pemuda Betul, Olahraga. kemarin juga ada masukan dari teman-teman, loh Mas, kenapa nggak di Dinas Pemuda Olahraga aja Karang Tarunanya gitu kan. Tapi kan kita juga nggak bisa juga langsung merubah itu kan. Ada perdanya juga, ada aturan-aturan di atasnya juga. Jadi oke lah, itu belum bisa kita eksekusi dalam waktu dekat. Ya, tapi kan minimal kita punya niatan nih, pemuda-pemuda ini kita siapkan gitu. Ketika mereka sudah masuk Karang Taruna, ketika mereka sudah masuk dalam mungkin komunitas yang kelembagaannya sudah resmi, kan benar-benar siap gitu loh. Jadi kita kawal bareng-bareng, keroyokan gitu loh. Oke. Kan pasti ada ruang-ruang yang dinas ini belum bisa menyentuh, kita bisa, mungkin kita belum bisa, dinas lain bisa menyentuh, kan seperti itu, Mbak. Oke. Gimana Mas batasan supaya program di Dispora ini tidak tumpang tindih dengan dinas lain? Kan soalnya aktivitas kepemudaan tuh sekarang ini banyak banget ya, bahkan kewirausahaan, pemberdayaan masyarakat, pembukaan untuk wirausaha baru itu juga menyasar usia-usia anak muda. Sementara kayak contoh di Dinas Koperasi Mikro, nah itu kan perdagangan, itu kan juga ada pelatihan kewirausahaan. Nah antisipasinya, batasannya sampai gimana ngaturnya supaya nggak tumpang tindih antara program dari Komidak dengan Dispora, itu batasnya gimana Mas? Namanya perencanaan kita kan kalau dinas kan kita punya Bapeda juga kan sekarang. Baperida ya. Iya, Baperida. Nah, kita kan komunikasinya di situ juga. Mana-mana yang mungkin mereka belum garap, kita yang masuk. Kita yang belum garap, ada ranah-ranah yang tidak bisa kita masuki, beliau-beliau yang masuk. Jadi ruang komunikasi itulah. Makanya tadi kan dinas kolaboratifnya itu loh yang kita tekankan. Jadi selain kita edukasinya di luar, kita juga ke dalam, ke internal Pemkab sendiri. Jadi kami juga nggak jumowo bahwa iso kabeh tak rangkul di kami semua kan, nggak gitu juga kan gitu. Makanya kita komunikasinya di situ lah, di perencanaan awal kayak RKPD 2027 kemarin kan nggak mungkin juga akan berbenturan, kita punya menu-menu sendiri kan gitu loh Mbak. Ada menu yang kita nggak mungkin diampu oleh teman-teman sana gitu Mbak. Jadi insya Allah nggak akan berbenturan Mbak. Oke, karena nantinya kan pasti by system juga kan sekarang itu ada SIPD yang kalau sudah masuk kan nggak mungkin ini masuk lagi kan gitu. Oke, dan juga Dinas Pemuda Olahraga kan terbuka untuk kolaborasi. Nah, terbuka kalaupun ada program yang sedikit beririsan, ya nggak apa-apa. Justru dikeroyok bareng-bareng lebih enteng. Yang nggak boleh itu kan double penganggaran kan. Seperti itu kan bahasanya. Double jabatan tapi boleh nggak Mas? Wah ini bisa panjang nih kalau dibahas ini. Nggak usah bahas itu Mbak. Nggak sesuai dengan topik juga pada hari ini. Oke. Nah apakah ini Mas, tadi aset, sejujurnya saya pribadi juga belum terlalu tahu banyak aset-aset Dinas Pemuda Olahraga kecuali yang GOR, stadion. Ada apa lagi Mas aset-aset yang bisa dikelola? Barangkali yang nonton ini kan kemudian kepikiran, oh ternyata ini punyanya Dinas Pemuda. Oh ya udah kalau gitu mau tak bikin event lomba antar kampung gitu misalkan. Kalau yang sekarang terdata di kami itu kan ada stadion, GOR Gajah Putih, GOR Jualita, dan nanti ke depan ini kelihatannya akan ada limpahan dari Dinas Pendidikan beberapa aset. Kalau tidak salah 31 aset. Untuk detailnya kami belum menerima ya karena memang belum ya. Nanti akan kita komunikasikan itu. Ya harapan kami aset-aset olahraga yang ada di kecamatan itu bisa kita jadi satu pintu gitu loh Mbak. Kita bina atlet tenis ketika lapangannya itu bukan punya kita kan susah juga. Bersuratnya harus nunggu tanda tangan lama gitu kan, panjang gitu loh Mbak. Ada dua dinas yang harus dilewati. Tapi ketika itu jadi satu, enak, memudahkan. Contoh kayak stadion di depan ada kolam renang.
ada ruko-ruko, ada parkiran. Nah, Iya. itu kita kemarin juga kalau bisa enggak nih kita gabungkan jadi satu, sebuah kawasan olahraga gitu loh. Iya. Ya memang berat bagi kami nantinya Iya, untuk maintain, untuk mengatur betul. program Tapi ketika dan itu jadi lain-lain. satu kesatuan, kita kan lebih mudah, Mbak. Ketika ada event di stadion, nanti parkirnya di luar, ada UMKM-nya di luar, itu kan apa ya istilahnya administrasinya itu lebih mudah gitu loh, lebih bisa termonitor gitu. Mungkin Pak Bupati bisa memonitor, oh berapa ya ketika ada event, efeknya itu apa? Event sepak bola lah, taruhlah event sepak bola nanti berapa ya pemasukan atau berapa ekonomi yang bisa diputar di situ kan gitu bisa. Oh, oke. Itu impian kami Mbak seperti itu. Jadi satu kawasan kayak kalau di Jakarta Senayan gitu kan. Bisa jadi satu kesatuan itu kan enak gitu loh. Oke. Sebentar Mas, 31 aset yang limpahan dari Dinas Pendidikan itu maksudnya aset yang di sekolah atau Bukan, Mbak. atau yang di desa, kecamatan? Iya termasuk juga ada lapangan-lapangan di di Dinas Pendidikan malahan ya? Oh karena dulu rumahnya jadi Mbak. satu. Iya kan Oh jadi iya. satu, Mbak. Karena dulu jadi prosedurnya satu. kan harus iya. seperti itu, harus ada limpahannya. Oke. Karena dulunya kan jadi satu ya Dinas Pendidikan, Betul, Pemuda Olahraga. betul. Jadi semua aset-aset itu Ya, ya udah masih, dalam satu dinas itu. yeah. Ketika berpisah, maka menyesuaikan dengan Ya, nomenklatur baru ya. itu akan dipindah ke Pemuda Olahraga. Ya, insya Allah seperti itu. Kemarin kita sempat komunikasi. Tapi kita nggak usah fokusnya di mungkin apa ya prosesnya, tapi paling tidak nanti ketika impian itu bisa kita wujudkan, jadi sinkron gitu loh Mbak. Rencana dari teman-teman cabur tadi membina di tingkat-tingkat daerah, jadi tidak hanya fokus di kota, atlet-atlet itu tidak hanya dari kota, itu nanti kan bisa kita sinkronkan dengan itu. Oh di sana ada lapangan tenis, di sana ada lapangan bola, kan enak gitu loh Mbak maksudnya. Yang penting tidak melanggar norma-norma aturan yang ada itu tadi. Oke, menarik dan panjang juga. Dari semua ini Mas Arif ya, nggak kerasa loh udah berapa jam ini udah ya. Nah, terlepas tadi ya Mas, katanya nggak boleh ngomong kendala, tidak boleh pesimis dan lain-lain. Tapi secara pribadi, Mas Arif ini apa yang kayak, aduh kayaknya kok ini agak susah ya, akhirnya butuh begini. Ini pribadi dari Mas Arif, bukan melembaga di Dinas Pemudanya, tapi Mas Arif sendiri. Gimana Mas? Apa yang dihadapin Mas? Saya termasuk orang yang apa? Tidak. Kodamnya sakti, jadinya semuanya bisa. Bukan semuanya bisa gitu. Gimana? Tinggal cara pandang kita, cara pendekatan kita. Ketika kita ngomong ndak iso Mbak, ya ndak iso tenan. Tapi ketika ndak iso itu bisa kita carikan solusi, pasti bisa. Kan gitu. Prinsipnya kan kita dibekali pikiran, kita dibekali daya untuk apa ya istilahnya komunikasi. Sekarang saya tanya balik Mbak Bella. Waduh. Ketika jadi ganti narasumbernya ini. Gimana? Ketika sebuah permasalahan ya, ketika kita belum ketemu orangnya, jenengan apa bisa menyelesaikan? Semisal cabur. Jenengan hanya baca medsos atau mendengar. Ketika tapi belum ketemu orangnya. Mustahil enggak bisa. Kita nggak bisa menggali langsung. Taruhlah Mbak Bella sebagai pemimpin. Mbak Bella langsung memutuskan ini gitu. Cocok enggak sama mereka? Kan belum ketemu. Cocok enggak sama mereka? Iya nggak cocok karena belum ketemu. Belum ngobrol. Padahal banyak juga yang bilang, oh enggak iso gue Mas. Ya. Sudah patah iso. dulu. Banyak juga yang bilang itu, mah mustahil. Tapi ketika kita ngobrol, kita carikan solusi. Solusi itu kan enggak harus langsung melulu anggaran kan. Kan gitu ya. Taruhlah gini, sebuah cabur enggak punya sekretariat. Iya. Kalau dilihat dari luar, kan jelas enggak mungkin kan. Tapi ketika kita melihat, oh nenggornya nek ruang yo. Iso ndak ya dipakai. Meskipun mungkin ada perbaikan atau ada skat-skat kan bisa jadi. Iya. Intinya tadi Mas, pemimpin yang mau dan mampu repot.
Iya, betul. Karena sejatinya urip iku saling ngerepoti, lek gak merepotkan orang, Iya. kita direpoti Iya. orang. Nah, tinggal ini mau dan mampu nggak untuk repot. Iya, iya itu. Maksud saya kenapa saya enggak pesimis itu saya nanti dulu sebelum kita ngobrol. Itu karena itu tadi. Kita mau jalan aja mesti ada sandungan kok, Mbak. Kasarannya kan seperti itu. Tapi kadang-kadang nggak ada batunya, tiba-tiba ya kesandung sandal sendiri. Iya, betul. Oke. Itu prinsip saya seperti itu. Jadi ngobrol dulu, nanti kan ketemu. Aku pengen piye yo? Oh ini mas. Oh ini iso nggak mas yo? Iso, gitu. Ketemu Mbak nanti. Itu yang saya yakini. Saya tidak bisa mempengaruhi orang lain juga, tapi itu yang saya yakini. Yang bisa menilai kan orang lain, Mbak, bukan diri kita sendiri kan. Betul. Nanti kayaknya habis ini aku akan out of record dan ngobrol panjang ya. Okay. Jadi biar tahu gitu, ini gimana ya Mas, selama ini kayaknya gitu kan ya. Ya kan dinas adu nasib. Jadi kalau dinas adu nasib kan menerima aduan sambatan gitu kan. Oke, terima kasih Mas sama-sama, Arif hari ini sudah meluangkan waktu meskipun agak flu. Tapi ya inilah dinas yang baru. Yang baru saja berdiri ya, ruangannya masih baru, masih putih kan, catnya kan masih bening kan ya. Ini menunjukkan kebaruannya gitu. Papan tulisnya masih kinclong gitu. Kalau misalkan masuk frame itu masih bening, belum ada bercak-bercaknya gitu kan ya. Terhapus Mbak itu. Oke, semoga sukses selalu. Amin. Tentu teman-teman komunitas yang ingin mendaratkan kolom komentar, aku selalu baca, aku selalu mengusahakan selalu membaca yang komen-komennya ada di media sosialku, baik itu di YouTube, TikTok atau Instagram. Karena dari situlah akhirnya aku menemukan aspirasi-aspirasi yang sepertinya kalau ketemu sama narasumber yang tepat itu akan menjadi salah satu bahan obrolan. Karena barangkali di luar sana banyak orang yang nggak punya privilege untuk ketemu dengan pemimpinnya atau dengan pemangku kebijakannya. Jadi ya ketemu nih chatnya nih Mbak Bella atau neng medsosnya Mbak Bella, ya sudah manfaatkan itu. Dan lagi-lagi ya supaya sejalan. Betul. Bagaimana masyarakat bisa berkontribusi terhadap daerahnya kalau masyarakat sendiri nggak tahu daerahnya tuh mau disetir ke arah mana, visi daerahnya kemana. Betul. Jadi semoga podcast-podcastnya ini bermanfaat untuk teman-teman. Kalau ada support, ada masukan, usulan, saran, atau kita harus ngobrol sama siapa lagi, boleh tulis di kolom komentar. Saya lagi Mas Arif, terima kasih. Sama-sama, selamat bertugas kembali dan juga sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap di Bersuara, bersua lewat suara. See ya!